Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan metode pembuktian logika dasar matematika. Adapun anggota kelompok kami adalah Titan Zafira Widya, Laudre Andri, Suhud Maksum, dan Dila Ratnaningsih. Pada presentasi kali ini ada 8 submateri. Yang pertama yaitu bukti langsung, yang kedua bukti tak langsung, ketiga bukti kosong, keempat bukti trivial, yang kelima bukti eksistensi, keenam bukti ketunggalan, nomor 7 bukti pecah kasus, dan yang terakhir yaitu bukti induksi matematika. Metode pembuktian langsung adalah suatu proses pembuktian yang menggunakan alur maju, mulai dari hipotesis dengan menggunakan implikasi logis sampai pada pernyataan kesimpulan. Hukum-hukum dalam matematika pada umumnya berupa proposisi atau pernyataan berbentuk implikasi, P implikasi Q, atau B implikasi P implikasi Q, atau pernyataan kuantifikasi yang dapat diubah bentuknya menjadi pernyataan implikasi. Misalkan kita punya teorema P implikasi Q dengan P di sini sebagai hipotesis yang digunakan sebagai fakta yang diketahui atau sebagai asumsi. Selanjutnya, dengan menggunakan P, kita harus menunjukkan bahwa berlaku juga untuk Q. Selanjutnya, kita lanjut kepada contoh soal. Buktikan jika X bilangan ganjil, maka X kuadrat adalah bilangan ganjil. Dapat dibuktikan, diketahui X ganjil. Jadi, dapat didefinisikan sebagai X sama dengan 2N plus 1. Untuk N, elemen dari bilangan bulat. Selanjutnya, X kuadrat dalam kurung 2N plus 1 kuadrat sama dengan 2N kuadrat plus 2N plus 1 sama dengan 2 kurung buka 2N kuadrat plus 2 kurung tutup ditambah 1. Dengan mengambil M sama dengan 2N kuadrat plus 2M elemen dari bilangan Z, maka X kuadrat sama dengan 2M plus 1. Karena M merupakan bilangan bulat, maka disimpulkan X kuadrat adalah bilangan ganjil. Maka jika dinyatakan bahwa pernyataan tersebut benar. Beralih kepada pembuktian tidak langsung. Pembuktian tidak langsung adalah suatu pembuktian argumen matematika dengan mengubah susunan kalimat. Metode ini digunakan untuk seluruh argumen. Ada 2 metode yang digunakan dalam pembuktian tidak langsung. Yang pertama adalah pembuktian dengan kontradiksi, kemudian yang kedua adalah pembuktian dengan kontraposisi. Contoh yang pertama, pembuktian ini dengan susunan P maka Q, yakni contoh kalimatnya, jika terjadi hujan maka tanah akan basah. Kemudian bentuk kontraposisi dari pernyataan tersebut, yakni dengan susunan min Q maka min P, yakni jika tanah tidak basah, maka hari ini tidak terjadi hujan. Yang keempat adalah bukti kosong. Nah, bukti kosong ini terjadi bila suatu proposisi P pada implikasi P maka Q sudah bernilai salah untuk apapun nilai dari kebenaran Q. Dalam teori himpunan kita juga mengenal suatu definisi. Misalkan diberikan 2 buah himpunan A dan B, dikatakan A itu bagian dari B atau dituliskan A subset B bila memenuhi suatu pernyataan jika X elemen A maka X elemen B. Contoh, buktikan himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan apapun. Nah, misalkan A ini himpunan kosong dan B adalah 9 himpunan, kita akan membuktikan kalau X elemen A maka X elemen B bernilai benar. Ingat, A adalah himpunan kosong, maka pernyataan P X elemen A itu bernilai salah, sebab tidak mungkin ada suatu X yang menjadi anggota himpunan kosong. Kan nggak mungkin tuh himpunan kosong punya anggota. Karena P salah, maka terbuktilah pernyataan jika X elemen A maka X elemen B.
Yang kelima adalah bukti trivial, itu bernilai jika Q bernilai benar dalam suatu implikasi P, maka Q untuk sembarang nilai kebenaran dari P. Contoh pada slide berikut ini. Nah, untuk P kita misalkan N kurang dari 1 dan Q adalah N kuadrat kurang dari 1. P0 adalah N kuadrat kurang dari 1, 0 kurang dari 1. Itu bernilai benar, kan 0 memang kurang dari 1. Nah, karena Q benar, maka terbuktilah nilai kebenaran dari pernyataan tersebut. Yang keenam adalah bukti eksistensial. Ada dua tipe nih, yaitu eksistensi konstruktif dan eksistensi non-konstruktif. Contoh yang eksistensi konstruktif, tunjukkan bahwa ada bilangan bulat positif yang dapat dituliskan sebagai dua penjumlahan berbeda dari dua bilangan pangkat 3. Nah, contohnya adalah 1729. Itu ada 10 pangkat 3 ditambah 9 pangkat 3. Itu kan dua bilangan bulat positif lalu dipangkatkan 3. Atau 12 pangkat 3 plus 1 pangkat 3. Terakhir yaitu bukti eksistensi non-konstruktif atau tak konstruktif. Contoh, buktikan ada bilangan irasional X dan Y sehingga X pangkat Y adalah rasional. Dalam hal ini kita ambil X sama dengan Y sama dengan akar 2. Nah, bila akar 2 kita pangkatkan akar 2 itu sudah rasional, maka selesai. Tapi ternyata tidak, hasilnya itu bukan rasional atau irasional. Jadi kita pangkatkan lagi dengan akar 2 sehingga hasilnya adalah 2. Jadi bukti selesai bahwa memang ada bilangan irasional X dan Y sehingga X pangkat Y itu adalah rasional. Metode pembuktian selanjutnya yaitu bukti ketunggalan. Artinya kita harus menunjukkan eksistensi suatu objek. Misalkan objek itu X, lalu kita lakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, ambil sembarang Y, lalu tunjukkan X bukan sama dengan Y. Yang kedua, andaikan ada elemen lain Y dengan X sama dengan Y, tunjukkan adanya suatu kontradiksi. Contoh soal, tunjukkan tepat ada satu solusi jika X adalah bilangan real yang memenuhi X tambah A sama dengan A. Untuk A elemen bilangan real, maka X adalah 0. Pembuktiannya, X tambah A sama dengan A, kita tambah kedua rows dengan min A, sehingga kita peroleh X tambah A ditambah min A sama dengan A ditambah min A, sama dengan X ditambah dalam kurung A min A sama dengan A min A. Untuk A min A kita peroleh hasilnya 0, sehingga X tambah 0 sama dengan 0 dan terbukti X sama dengan 0. Pembuktian yang selanjutnya yaitu bukti pecah kasus, yang artinya jika tidak memungkinkan untuk memuat satu kasus sekaligus, maka bukti perlu kita pecah dalam kasus per kasus. Contoh soalnya, jika N bilangan bulat dan tidak habis dibagi 2 atau 3, maka N pangkat 2 min 1 habis dibagi 24. Karena N adalah bilangan bulat, maka N dapat dinotasikan N sama dengan 6K plus J, dan J elemen bilangan 0, 1, 2, 3, 4, atau 5. Dan karena tidak habis dibagi 2 atau 3, maka J-nya 1 atau 5, sehingga N sama dengan 6K plus 1 atau 6K plus 5. Selanjutnya, kita lakukan pembuktian dengan N sama dengan 6K plus 1, maka N pangkat 2 min 1 sama dengan dalam kurung 6K plus 1 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 36K pangkat 2 ditambah 12K ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan 36K pangkat 2 ditambah 12K, dan 12K kita keluarkan sehingga kita peroleh 12K dalam kurung 3K plus 1, dan untuk 12 itu merupakan faktor dari 24 sehingga habis dibagi 24. Maka pembuktiannya terbukti benar, dan ada dua kasus yang harus kita buktikan. Bukti induksi matematika. Pada metode ini, kita dapat memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus dari informasi-informasi atau premis yang bersifat khusus. Pada metode ini, kita menggunakan bilangan asli karena bilangan asli memiliki sifat berurutan dengan baik. Contoh soal bisa dilihat pada slide. Langkah awal yang kita lakukan yaitu tunjukkan N sama dengan 1 bernilai benar, dan langkah kedua asumsikan jika N sama dengan K itu benar, dan untuk langkah ketiga yaitu tunjukkan jika N sama dengan K plus 1 itu bernilai benar.
Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.